Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sergio Zerlica, NIM 191351204, dari kelas pagi C. Oke, langsung aja. Di sini ada beberapa materi yang ingin saya bahas. Yang pertama ada device manager, yang kedua ada disk management, yang ketiga ada partisi memori. Nah, untuk device manager yang pertama, apa itu device manager? Device manager dalam Windows adalah perluasan dari Microsoft Management Console. Device manager menampilkan seluruh hardware yang bisa diinisialisasi atau dikenali oleh Windows. Tampilannya sudah terorganisir atau dikelompokkan sedemikian rupa sehingga akan memudahkan pengelolaan setiap hardware yang ada. Isi device manager yang pertama ada input dan output device. Yang kedua ada batteries, yang ketiga ada komputer, yang keempat ada disk drives, yang kelima ada display adapters, yang keenam ada DVD or CD-ROM device, yang ketujuh ada human interface device, yang kedelapan ada IDE, ATA or ATA-PI control, yang kesembilan ada image device, yang ke-10 ada mice and other pointing device, yang ke-11 ada network adapter, yang ke-12 ada print queue, yang ke-13 ada processor, yang ke-14 ada software device, yang ke-15 ada sound, video, and game controller, yang ke-16 ada storage controllers, yang ke-17 ada system device, yang ke-18 ada universal serial bus controllers. Untuk fungsi device manager yang pertama menunjukkan status hardware, yang kedua mengelola driver hardware, yang ketiga disable and enable hardware, yang keempat menunjukkan informasi detail hardware, yang kelima mengidentifikasi konflik antar hardware. Oke, langsung yang kedua, disk management. Oh iya, minta maaf ya, ini agak sedikit berantakan, tapi tadi waktu proses pembuatan PowerPoint-nya ini rapih, tapi nggak tahu sih kenapa jadi berantakan kayak gini. Oke, lanjut. Apa itu disk management? Disk management adalah tool internal dari Windows untuk melakukan pengaturan konfigurasi hard disk, SSD, flash disk, atau media penyimpanan lainnya. Fungsi-fungsi yang disediakan cukup banyak, seperti membuat partisi, menggabungkan partisi, mengubah huruf drive, format disk, mengurangi ukuran partisi, menambahkan besar partisi, dan masih banyak lagi. Fungsi disk management yang pertama mengkonversi dasar disk ke disk dinamis, menghapus partisi, drive logis, dan volume, mark partisi aktif, format partisi dan volume, memperoleh gambaran visual cepat, sifat semua disk dan volume pada sistem, menetapkan atau mengubah huruf drive untuk volume hard disk, drive removable disk, dan drive CD-ROM, membuat mount drive pada sistem dengan menggunakan sistem file NTFS. Oke, yang ketiga partisi memori. Cara melakukan partisi memori yang pertama yaitu buka power user menu dengan cara mengkombinasikan tombol Windows key plus X lalu pilih disk management. Tunggu hingga muncul daftar partisi yang ada, lalu di list partisi tersebut pilih yang ingin kamu bagi size-nya dengan cara klik kanan lalu pilih shrink volume. Yang ketiga di sini tahap yang ketiga, setelah itu kamu dapat menentukan size yang ingin dibuat setelah selesai pilih shrink. Nah, untuk selanjutnya yang tahap keempat di sini nanti akan muncul partisi baru status unallocated. Untuk bisa mengisinya dengan data, kamu perlu membeli volume dalam partisi tersebut. Caranya klik kanan lalu pilih new simple. Yang lalu tahap kelima akan muncul jendela baru, pilih next saja untuk tahap ini. Nah, tahap keenam, pada tahap ini kamu perlu menentukan size volume. Pada partisi ini kamu bisa menggantinya sesuai keinginan atau membiarkan secara default pada angka maksimumnya. Pilih next untuk tahap selanjutnya. Nah, tahap ketujuh, setelah itu pilih assign the following drive ladder untuk pilih huruf yang diinginkan.
Jika sudah selesai, pilih next. Tahap 8, kemudian kamu dapat memilih tidak memformat partisi ini ataupun memformatnya dengan beberapa konfigurasi. Tetapi jika ingin isi partisi bersih, kamu dapat memilih opsi untuk memformatnya. Tentukan NTFS sebagai file sistemnya, allocation unit size, dan nama dari partisi tersebut. Pastikan kamu mencentang perform a quick format agar proses format bisa cepat. Jika sudah selesai, pilih next. Nah, untuk yang ke-8 ini, terakhir akan muncul rekap settingan yang kamu lakukan sebelumnya. Jika ingin menggantinya kembali, pilih back. Tapi jika merasa semua sudah benar, pilih finish. Oke, nah di sini cara menggabungkan partisi memori. Yang pertama, tahap pertama di sini buka disk management dengan ketik disk management pada kontak pencarian Windows, lalu klik and format hard disk partition. Ataupun ya tadi sama seperti di awal ya, bisa menggunakan tombol Windows key plus X. Nah, untuk tahap kedua di sini lalu akan tampil menu disk manajemennya. Di sini saya mempunyai berhubung di sini saya menggunakan Windows 8 ya. Desktop saya, komputer saya menggunakan Windows 8. Oke, di sini saya mempunyai anggaplah di sini saya mempunyai 3 partisi atau drive hard disk, yaitu drive C, D, dan H. Saya akan menggabungkan drive D dengan drive H yang kosong. Klik kanan pada drive H untuk tahap ketiga ya. Klik kanan pada drive H, lalu klik delete, lalu klik yes. Di fase keempat, kemudian drive H akan menjadi unallocated drive. Klik kanan pada drive D, lalu pilih extend volume. Nah, tahap kelima, kemudian muncul menu, lalu klik next saja langsung. Nah, di tahap keenam ini klik next lagi, lalu klik finish. Selesai. Partisi H dan D kamu atau ya D saya ya sudah tergabung seperti itu, teman-teman. Oke, mungkin penjelasan dari saya cukup sekian. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sebelumnya maaf juga ya, PowerPoint agak berantakan. Dan mohon maaf juga kalau teman-teman di sini ada yang masih kurang paham dengan apa yang saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.